Kita akan bersama melanjutkan pada bagian yang keempat, C4, yaitu tentang Spiritual Formation Achievement. Ini adalah Spiritual Formation Pathway yang sudah saya selalu gambarkan, ya. Kemudian kita bisa beranjak, mulai terus bertumbuh sampai komplit melalui begitu banyak yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Dan kali ini tema kita pada bagian yang keempat, ya, session 3 episode keempat. Kita lihat dari Matius pasal 35 sampai dengan 37 dan dan ayat yang ke-40. Ya, coba kita lihat bagaimana harusnya kita hidup untuk achievement, mencapai sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, ini diinspirasikan dari pengalaman saya kemarin sekitar hari Selasa. Ya, saya ada pekerjaan harus saya lakukan ke pasar sebentar. Tapi dalam perjalanan itu saya melihat di depan perumahan kami ada seorang yang sedang menarik dirinya karena dia lumpuh dan kakinya sudah diamputasi dan dia harus menarik-narik itu kira-kira jam 9. Kalau sekitar jam 9, setengah 9 itu sudah panas, ya, dan jalan panas, dan saya melihat, aduh, ini orang kasihan sekali. Dia harus berjalan, bukan berjalan, dia merayap seperti itu. Akhirnya saya langsung digerakkan Tuhan dan saya kasih dia uang. Pak, ini untuk beli makanan untuk Bapak. Ya, dia bilang terima kasih. Tapi setelah itu saya pergi lanjut. Nah, ketika dalam perjalanan saya ke pasar, ya, saya melihat juga bahwa ada orang yang selalu dia menggunakan tangannya, dia tidak punya kaki tapi dia menggunakan tangan untuk mengayuh kayak sepeda yang dibuat khusus untuk dia, dan ada tulisan mengasihi dia untuk memberi makan bagi dia. Saya sering kalau ketemu saya lihat, tapi karena kemarin pas di perempatan jalan saya tidak bisa. Ketika saya balik lagi, saya melihat lagi ada orang buta dituntun untuk meminta sedekah kepada orang-orang lain. Karena pas di tengah jalan saya juga tidak bisa memberi. Nah, ketika saya balik, saya cari namanya orang yang ini, yang kita bisa lihat ini, ya. Saya cari kembali, saya pikir dia tidak akan mungkin terlalu cepat jalan, sehingga akhirnya saya dapati dia ada di satu sudut jalan. Nah, saya terus kemudian beli makanan, saya beli nasi bungkus, saya kasihkan air Cleo, kemudian saya bawa ke dia, saya bilang, Pak, ini untuk makanannya Bapak. Saya terus tanya-tanya, ini namanya siapa? Pak Andrian namanya. Ya, dari mana? Oh, dari sini ke sini dan sebagainya. Terus saya bilang, ini untuk Bapak makan supaya kuat. Kemudian boleh saya berdoa, dan saya berdoa dalam nama Yesus, saya berdoa untuk dia. Ya, ini pengalaman saya, bagaimana saya bertemu dan dipertemukan Tuhan dengan orang-orang seperti ini. Saya pernah punya pengalaman ketika masih kuliah di Petra. Di tempat kos-kosan kami itu, di sebelahnya itu ada gang, di situ ada seorang pengemis yang sudah parah, kakinya lumpuh dan sebagainya, dan dia tiap malam hanya merintih-rintih, orang hanya bisa kasih makan tapi tidak bisa ngurus yang lain. Saya masih kuliah waktu itu dan tidak bisa berbuat apa-apa, sudah laporkan untuk ke dinas sosial, tidak ada yang peduli, dan akhirnya dia mati di tempat itu. Dan bagi saya, kenapa ada seorang seperti itu tapi tidak kita berikan kasih kita? Sehingga saya langsung memberi makanan dan berdoa bagi Pak Andri ini. Oke, nah saya mau katakan tentang apa? Kalau kita lihat daripada Matius pasal 34 ayat sampai 36, itu dikatakan tentang hal ini, yaitu bahwa dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Artinya ada perbuatan orang-orang yang luar biasa yang mengakibatkan dia diterima di kerajaan Tuhan yang sudah disediakan bagi dia. Ya. Lalu kita bertanya apa? Lalu Tuhan berkata ayat 35, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, dan ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Saudara, jadi perbuatan baik kita kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan,
paling tidak saya melihat itu dan saya sudah bersyukur, Tuhan, aku tidak dalam posisinya. Aku dalam posisi bisa membantu dia, memberikan apa yang aku bisa beri. Lakukan itu. Saya mengajak kita untuk bersyukur untuk kita yang saat ini dengan segala pemberian Tuhan yang luar biasa. Berikan jugalah apa yang kita bisa berikan kepada orang yang membutuhkan di sekitar kita. Saya mengajak kita untuk itu. Karena apa? Karena ketika ayat 40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka ketika mereka protes, kapan kami bisa melihat Tuhan itu membutuhkan makanan, membutuhkan air minum dan sebagainya. Lalu dikatakan gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan mau katakan bahwa penting sekali bagaimana kamu turun tangan untuk membantu orang di sekitarmu. Ada berita apapun yang menyangkut bagaimana menopang orang, menolong orang, lakukan itu dengan kepedulian kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan limpah dalam kehidupan kita. Dan bersyukur kalau ada kesempatan seperti itu. Saya selalu melihat di sekeliling saya apakah saya ada kesempatan seperti itu. Karena apa? Kalau tidak, sudah hilang dan kita tidak bisa memberikan apa-apa lagi. Saya mengajak kita untuk apa? Untuk merenung. Kita punya achievement yang akan kita dapatkan kelak. Luar biasa, Tuhan memberikan kerajaannya yang disediakan bagi kamu. Tetapi lihatlah orang di sekitarmu. Itu penting. Jadi bagaimana kita memberi makna sosial dalam hidup kita, dalam diri kita dengan membantu orang lain, itu sangat penting juga bagi Tuhan. Bukan hanya sekedar rohani kita dibangun, haleluya, kita menjadi dewasa dalam rohani, dalam pengertian, wah kita sangat rohani hidupnya, tapi kamu tidak memberi kepada orang lain dalam dimensi sosial, apa artinya? Saya berharap ini membawa kita untuk terus-menerus dibangun dalam Tuhan. Kita akan melihat pada bagian yang kelima, ini tentang upah sorgawi itu seperti apa. Achievement yang akan kita dapatkan itu seperti apa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.